Perbedaannya apa tuh Ustadz? Tadi kan istilahnya yang sekarang. pacaran tapi nggak zina, nggak mendekati zina. Yang nggak boleh itu dalam Islam adalah mendekati zinanya. Mendekati zinahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Tanya Ustadz bersama saya Iqbal dan guru kami tercinta Ustadz Salman Al-Farisi Al-Maki. Terima kasih Bang Iqbal. Aku mau nanya nih Ustadz. Oke. Kan di kalangan anak muda banyak sekali yang pacaran nih Ustadz. Oh. Nah, aku mau tanya nih Ustadz. Boleh. Kalau misalkan kita berpacaran tapi enggak mendekati zina, boleh nggak Ustadz? Wah. Pacaran tapi nggak mendekati zina gitu Iya, ya? Ustadz. Saya nih bertanya, arti kalimat pacaran itu di Kamus Bahasa Indonesia itu dulu yang kita mau tahu. Jadi Ustadz, arti pacaran di Kamus Besar Bahasa Indonesia Iya. itu benar Ustadz. Nggak hafal dialognya. Oke, aku di sini nemuin di Wikipedia Ustadz. Baik. Arti pacaran, Iya. pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan, Ustaz. Oh, berarti pacaran boleh kalau itu. Boleh, Ustaz. Kalau yang itu ya? Kalau yang itu, Kalau itu kan istilahnya proses dua insan, ya. laki perempuan tentu nih ya. Ya. Proses dua insan laki perempuan untuk saling mengenal, mencari kecocokan, mencari kecocokan untuk pernikahan. Itu dalam Islam istilah milenial sebenarnya itu ta'aruf ya. Istilah milenial itu. Itu istilah milenial. Emang istilah yang nggak milenial apa tuh, Ustaz? Saya juga nggak tahu dulu apa istilahnya gitu. Cuman Nabi bilang gini Bang, kalau kau menikah memang nggak boleh pula sembarangan. Misalnya gini, aku nikah nggak pacaran, terus nemu orang perempuan di jalan, nikah yuk ke KUA langsung, gitu nggak boleh juga. Tetap ada prosesnya. Tetap ada prosesnya. Nah, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang tadi bahwa itu memang proses. Wikipedia. Iya, Wikipedia tadi proses untuk orang saling mengenal menuju pernikahan sah-sah saja. Artinya gini, saya Iqbal mau nikah. Kenalan dulu, nama perempuan namanya Maryam. Ya. Udah tahu namanya Maryam. Mungkin Iqbal ingin tahu lagi orang mana, Jawa. Iqbal pengen tahu lagi kerjaannya apa, wira swasta. Iqbal pengen tahu lagi rajin sembahyang nggak? Iya. Iqbal merasa, satu lagi mungkin emosinya tinggi apa enggak? Enggak. Lamar. Perbedaannya apa tuh Ustaz? Tadi kan istilahnya yang sekarang. Pacaran tapi nggak zina. Nggak mendekati zina. Yang nggak boleh itu dalam Islam adalah mendekati zinanya. Mendekati zinahnya. Bisa jadi kan dibilang ini, teman tapi mesra. Nggak pacaran kan? Tapi ada mesra. juga sih Ustaz. Ini nggak boleh nih. Aku nggak pacaran Ustaz, cuma temenan. Ada mesra-mesraannya. Itu dia perzinahannya. Jadi proses laki ataupun perempuan untuk saling kenal menuju pernikahan, apapun bahasanya itu boleh. Boleh ya Ustaz. Yang penting jangan ada pendekatan terhadap zina. Jangan ada pendekatan terhadap zina. Ya. Saya juga itu sih Ustaz. Kenal sama orang, dia ta'arufan, tapi dia tetap jalan bareng. Boncengan ke mall. Kalau ditanya pacaran nggak? Enggak. Gue ta'arufan. Gitu. Itu namanya ta'arufan versi pacaran. Ta'arufan versi pacaran. Nah, jadi yang boleh dilakukan adalah pacaran versi ta'arufan. Ya, jadi gini, baik banget untuk semua sahabat-sahabat kita. Sebenarnya kalau ngeliat tadi, kita nggak boleh juga menzolimi kalimat pacaran. Iya, karena ternyata artinya bagus kan? Iya. Yang nggak boleh itu mendekati zinanya. Proses untuk dua insan saling kenal itu sah-sah saja. Karena Nabi juga nggak mau seorang laki-laki nikahi perempuan yang dia kenal. Kau harus lihat dulu wajahnya, bahkan kata Rasulullah. Kau lihat telapak tangannya minimal, bahkan kata Rasulullah. Kau harus tahu ibunya siapa, ayahnya siapa, dia punya harta apa enggak, ya kan? Keturunan apalagi namanya, cantik apa enggak? Kan itu proses ya. Proses untuk seorang laki-laki mengenal calon istrinya. Seorang laki-laki juga gitu, tampan nggak yang melamar aku ini? Bijak nggak yang melamar aku ini?
Itu nggak perlu dilakukan boncengan ke mall. Nggak perlu dilakukan sambil nonton film, nggak perlu. Mungkin untuk mengetahui seberapa emosional dia gitu. Gini Bang Iqbal ya, untuk semua sahabat. Jangan kau percaya analisa quote and quote pacaran versi Indonesia itu untuk mengenali pasanganmu. Itu mustahil. Mustahil. Yang diajarkan agama gini Bang. Kalau kau ingin tahu siapa Iqbal, tanya teman dekat Iqbal. Iqbal itu siapa? Kalian harus tanya teman dekat saya. Jadi gitu juga. Iqbal naksir sama Maryam. Contoh tadi kan saya bikin namanya Maryam. Iqbal naksir sama Maryam. Jangan tanya Maryam. Atau jangan analisa langsung ke Maryam. Karena Maryam, bila dia suka sama kau Iqbal, dia akan berkamuflase, berusaha supaya selalu plus di depan matamu. Bunglon ya Ustaz? Bunglon, pastilah. Orang yang udah nikah tahu lah itu. Bagaimana hakikatnya dulu yang kita anggap, yang bikin kita, setelah nikah. Tapi tanya teman dekatnya. Tapi nanyanya harus gini ya, harus apa namanya? Harus pas momen-momennya. Gitu. Tapi bukannya sebagai teman dekat juga bukannya ngebagus-bagusin Ustaz? Makanya harus pas momennya. Pas momennya. Kalau perlu kita tanya teman dekatnya, kita tanya juga yang benci sama dia. Kalau nggak kita kenal gimana? Harus kau cari itu. Itulah perjuangannya. Gitu ya Ustaz ya? Iya, itulah perjuangannya jika kau ingin menikah sama seorang. Bukan dia yang kau dekati. Karena kalau dia langsung yang kau dekati, dia akan berpura-pura kalau dia suka sama kau. Atau dia akan memburuk-burukkan dirinya kalau dia nggak suka sama kau. Supaya kau nggak lamar dia. Bagaimana dengan orang yang jujur apa adanya? Menurutmu masih ada nggak orang yang jujur apa adanya? Ada dong, saya Ustaz. Itu dia. Kalau ada kau dapat orang yang jujur apa adanya, it's your choice ya. Kalau kau yakin ya silahkan. Tapi itu penuh dengan jebakan Batman itu pasti. Jebakan Batman. Hati-hati kau. Jadi tetap perlu orang ketiga. Yeah. Saya ketika melamar istri saya tanya orang sekitarnya. Teman dekatnya pernah saya tanya. Saya akhirnya dapat info teman dekat dia siapa. Dan saya tahu sampai sekarang teman. Cuman setelah kami nikah emang aku jarang hubungan dengan teman dekatnya itu kan. Karena itu saya hanya ingin nanya siapa sih sebenarnya ini gitu ya. Dia bilang dia dulu saya juga sempat kayak gitu Ustaz. Saya nanya sama bapaknya langsung malah. Salah. Oke, Bang. Iya, boleh. Ya, dulu saya pernah suka sama orang, saya samperin rumahnya, terus pas saya bilang, boleh nggak nih saya nikah sama anak papa gitu. Ceweknya kejar-kejar Ustaz, nggak mau katanya. Berarti Anda belum beruntung. Saya belum beruntung ya. Jadi gini. Tapi nggak usah gini, anak muda yang menurut saya tidak bagus ya. Ketika lamarannya ditolak dia galau, itu nggak bener. Nggak usah. Saya nggak galau waktu itu Ustaz. Alhamdulillah. Cuman bersedih ya. Bersedih. Nggak usah, karena gini. Sebagai anak muda itu jangan pernah bikin target hanya satu perempuan dong ya. Oh gitu ya Ustaz ya? Kan kita bukan pacaran. Betul juga Ustaz. Kita hanya kan ingin mengenal beberapa perempuan. Oh, 1, 2, 3. Di antara 3 kita kenalannya itu pun tidak ada hal-hal yang kita bersifat menjanjikan. Enggak, kita jangan bilang dulu suka, jangan bilang apa-apa dah, Bang. Kita kenal. Oh, ini begini, ini begini. Gini, pada dasarnya mereka semuanya baik. Misal 3 itu baik. Karena ada yang lebih baik untuk Iqbal. Ini baik. Jadi kita kebaikan-kebaikan yang banyak ini kita tahu. Oh, akhirnya yang paling pas kita ambil satu. Setelah kita ambil satu ini, kita pun ketika mengambil atau melamarnya tidak ada hal-hal yang negatif yang kita lakukan. Tapi semuanya ini hanya tahap kita ingin mengenal mereka. Silakan lakukan itu. Kau harus kenal mereka no. Bikin satu. Oh ya ini namanya Maya, orang Jawa, punya adik 2. Alhamdulillah udah kuliah, ya gini. Dah selesai. Situ aja ya. Jangan nanti kau dekati, kau ajak makan, itu udah salah. Satu pun yang kau lakukan kayak gitu udah salah.
Tapi Maryam kita catat. Ketemu lagi nama orang Aisyah. Aisyah orang Batak nih. Gini. Kita analisa aja Aisyah. Ketemu lagi nanti orangnya siapa kita punya? Vivi. Vivi ini gini. Dah, akhirnya Iqbal istikharah. Allahu Akbar ya Allah. Maryam, Aisyah, Vivi. Ini belum ada yang kau bilang sama mereka nih. Ini cuma kau yang melakukan proses ini. Allahu Akbar. Dalam istikharahmu akhirnya terjawab Vivi misalnya. Besok kau ajak temanmu untuk berkenalan dengan Vivi. Kau langsung sampaikan hajatmu. Bilang, Vivi, saya sudah membaca tentangmu dari Facebook dan Instagram. Dan dari Facebook Instagram itu, saya akhirnya melihat teman dekatmu dan aku juga tanya. Dari hasil yang aku pelajari, saya tertarik ingin menikahimu. Tapi kau jangan dulu putuskan. Kau juga harus kenal saya. Nama saya Iqbal. Boleh kau lihat Facebook Instagram saya, atau boleh kau cari sendiri siapa teman yang menurut bisa kau tanya tentang saya di situ. Laporkan juga ke ayah ibumu. Bilang sama ayah ibumu bahwa hari ini kau ditemui oleh laki-laki yang namanya Iqbal. Bahkan kalau boleh kau bilang sama ayah ibumu, kapan Iqbal bisa bertemu dengan ayah ibumu. Nanti dia berikan sinyal kan? Dia berikan sinyal, misalnya apa? Bang Iqbal, boleh datang nih hari Rabu ke rumah, ditunggu ayah dan mama jam 9 pagi. Atau sebaliknya, Bang Iqbal setelah aku cek Facebook, Instagram, abang ini kayaknya playboy, gak suka aku. Selesai. Dan kau gak usah sedih, cari lagi, karena kan belum ada rasa. Oh iya. Biasanya anak muda gampang baperan Ustadz ketika udah stalking sosial medianya. Pokoknya gue harus sama dia, apapun caranya, pokoknya gue harus sama dia gitu. Saya kalau yang kayak gitu, kalau aku nggak setuju pula begitu. Kau harus mendekati dia santai aja, santai. Kau cari kriteria, baru kau lamar. Biarkan cinta itu mulai kalian rajut setelah kau ucapkan saya terima nikahnya. Setelah ijab kabul. Setelah ijab kabul, mulailah cinta kau rajut, mulailah tumbuh rasa rindu. Mulailah kau ingin membahagiakan dia. Mulailah kau menghibur dia. Ngajak dia makan, ngajak dia jalan. Dan itu semuanya halal. Enggak ada di situ hubungan under construction. Kan enggak enak kan hubungan under construction. Belum jadi udah berhubungan gitu loh. Tapi kayak gitu, ta'aruf itu tadi kayak gitu sebenarnya. Cuman saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini versi saya aja. Ta'aruf yang dilakukan orang Indonesia kalau sampai jalan ya nggak ta'aruf, Bang. Jadi teman-teman, proses mengenal calon pasangan itu boleh apapun namanya. Ya. Tapi kalau ada unsur zina di dalamnya, itu nggak boleh apapun namanya. Ya. Gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.